Selamat pagi anak-anak ibu semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan menyaksikan video pembelajaran dengan topik norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pada video pembelajaran kali ini, ibu akan mengupas dua bagian, yaitu yang pertama adalah materi tentang pengertian norma. Dan yang kedua adalah macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah, anak-anak ibu yang saat ini berada di kelas 7, pastinya pada saat SD sudah pernah mempelajari mengenai materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hanya saja belum dipelajari secara luas dan terperinci. Anak-anak ibu di kelas 7 ini kita akan melanjutkan lebih dalam dan lebih mendetail tentang materi norma, sehingga pada akhirnya nanti seluruh anak-anak ibu dapat mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Nah, anak-anak ibu, di dalam materi ini kita akan menyaksikan video norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di pembelajaran ini diharapkan anak-anak ibu mampu yang pertama menyimpulkan secara terperinci mengenai norma dan menganalisis kasus pelanggaran norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua, melalui pembelajaran ini diharapkan anak-anak ibu mampu membuat laporan diskusi serta mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, anak-anak ibu dari dua tujuan pembelajaran ini diharapkan semua anak-anak ibu selain memahami materi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak ibu juga mampu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana bumi dipijak, maka di sana langit dijunjung. Nah, anak-anak ibu, kalimat tersebut merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, pepatah tersebut menggambarkan bahwasannya kewajiban kita sebagai masyarakat ataupun anggota masyarakat adalah menaati aturan ataupun hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, anak-anak ibu, sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Untuk itu, manusia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Nah, akan tetapi anak-anak ibu sebagai makhluk individu, setiap orang memiliki perbedaan pemikiran serta perbedaan kepentingan. Nah, untuk itu diperlukanlah peraturan ataupun norma agar masyarakat tetap tertib serta teratur. Anak-anak ibu dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan tadi dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, anak-anak ibu untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukanlah suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, aturan-aturan tersebutlah yang disebut dengan norma. Jadi, anak-anak ibu, norma pada hakikatnya dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia agar dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah selesai mempelajari ataupun membahas mengenai pengertian norma. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas mengenai macam-macam norma. Nah, anak-anak ibu, mari sama-sama kita simak agar semua anak-anak ibu paham apa-apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah selesai mempelajari ataupun membahas mengenai pengertian norma. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas mengenai
Anak-anak ibu, pernahkah anak-anak ibu merasakan bahwasannya ketika anak-anak ibu akan berbohong, lalu ada suara dari hati nurani anak-anak ibu yang menyatakan jangan, lalu ada juga yang mengatakan ya berbohong saja. Nah, atau anak-anak ibu, pernahkah anak-anak ibu ketika hendak melakukan suatu kesalahan, lalu anak-anak ibu merasakan ada suara dari dalam hati nurani anak-anak ibu? Nah, apabila anak-anak ibu menuruti suara hati anak-anak ibu akan cenderung bertindak benar maupun bertindak baik. Nah, anak-anak ibu, seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang-orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Nah, anak-anak ibu, jika demikian, apa itu norma kesusilaan? Dari ilustrasi yang baru ibu katakan sebelumnya, dapat kita dapati bahwasannya anak-anak ibu, norma kesusilaan itu merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Nah, jadi anak-anak ibu, ketika anak-anak ibu hendak melakukan kesalahan, maka anak-anak ibu harus dengarkan suara hati nurani anak-anak ibu. Karena apa? Karena suara hati nurani yang dimiliki oleh manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Anak ibu, pernahkah anak-anak ibu merasakan bahwasannya ketika anak-anak ibu akan berbohong, lalu ada suara dari hati nurani anak-anak ibu yang menyatakan jangan, lalu ada juga yang mengatakan ya berbohong saja. Nah, atau anak-anak ibu, pernahkah anak-anak ibu ketika hendak melakukan suatu kesalahan, lalu anak-anak ibu merasakan ada suara dari dalam hati nurani anak-anak ibu? Nah, apabila anak-anak ibu menuruti suara hati anak-anak ibu akan cenderung bertindak benar maupun bertindak baik. Nah, anak-anak ibu, seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang-orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Nah, anak-anak ibu, jika demikian, apa itu norma kesusilaan? Dari ilustrasi yang baru ibu katakan sebelumnya, dapat kita dapati bahwasannya anak-anak ibu, norma kesusilaan itu merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Nah, jadi anak-anak ibu, ketika anak-anak ibu hendak melakukan kesalahan, maka anak-anak ibu harus dengarkan suara hati nurani anak-anak ibu. Karena apa? Karena suara hati nurani yang dimiliki oleh manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Anak-anak ibu, pernahkah anak-anak ibu ketika hendak melewati orang yang lebih tua dari anak-anak ibu, spontan anak-anak ibu menundukkan badan sedikit? Nah, anak-anak ibu, perbuatan yang spontan tadi anak-anak ibu lakukan merupakan pencerminan dari norma kesopanan. Kira-kira norma kesopanan itu apa ya? Ya, benar. Norma kesopanan itu merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan norma kesopanan juga bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam bermasyarakat. Di dalam masyarakat ataupun di dalam keluarga ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan. Ada perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak ibu,
inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Seperti yang di awal Ibu sampaikan bahwasanya apa anak-anak Ibu, di mana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Artinya anak-anak Ibu, di mana kita berada maka aturan yang ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut harus kita patuhi. Nah, anak-anak Ibu, norma kesopanan ini dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat seperti tata cara anak-anak Ibu berpakaian, tata cara anak Ibu berbicara, tata cara berperilaku anak-anak Ibu terhadap orang lain, bahkan tata cara makan juga merupakan bagian dari norma kesopanan. Nah, anak-anak Ibu, pernah tidak ketika anak-anak Ibu sedang makan malam bersama keluarga, lalu anak-anak Ibu mengkunyah nasi anak-anak Ibu dengan suara? Nah, tiba-tiba ayah atau ibu anak-anak Ibu menegur. Kenapa? Ya, karena itu berkaitan dengan norma kesopanan. Artinya, yang anak-anak Ibu lakukan itu merupakan perbuatan yang tidak pantas. Oke, lalu anak-anak Ibu, sering sekali kita menyamakan norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat. Nah, padahal sekalipun keduanya memiliki kemiripan tetapi berbeda. Nah, kebiasaan itu menunjukkan pada perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Lalu, salah satu perbedaan kebiasaan dengan adat istiadat adalah kedua sanksi ataupun kekuatan sanksi pada keduanya. Nah, sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pada pelanggaran terhadap hukum adat. Nah, sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan itu anak-anak Ibu dapat berupa apa? Pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Nah, sanksi yang berasal dari luar diri seorang berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Perlu anak-anak Ibu ketahui bahwasanya lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur di dalam norma agama semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki nilai kebaikan. Nah, anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu pernah melihat umat Kristiani sedang beribadah ke gereja? Atau apakah anak-anak Ibu pernah melihat umat Islam beribadah ke masjid? Atau apakah anak-anak Ibu pernah melihat umat Buddha beribadah ke vihara? Nah, anak-anak Ibu, sekalipun masing-masing umat beragama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Nah, perlu anak-anak Ibu ketahui karena Indonesia bukan negara yang mendasarkan pada satu agama. Namun negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya.
Nah, anak-anak ibu, contoh pelaksanaan norma agama misalnya saja perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama itu merupakan perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mengenakan sanksi siksaan di neraka. Nah, anak-anak ibu, norma agama hanya perlu anak-anak ibu ketahui bahwa norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang ateis tidak percaya akan Tuhan tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama. Nah, anak-anak ibu, norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya. Nah, anak-anak ibu, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai norma hukum. Nah, apa itu norma hukum? Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang sifatnya memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, anak-anak ibu, oleh sebab itu di dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum serta memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Nah, norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti melakukan tindakan kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang. Lalu, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Nah, peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, anak-anak ibu, norma hukum memiliki dua macam sifat. Yang pertama, bersifat perintah. Nah, artinya norma hukum memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM, surat izin mengemudi. Nah, anak-anak ibu, yang kedua, norma hukum bersifat larangan, yaitu melarang orang-orang berbuat sesuatu. Dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contoh, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Nah, anak-anak ibu, perlu anak-anak ibu ketahui bahwasannya negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara.